Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Bertemu lagi di hari ini untuk mata kuliah Big Data. Pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu mengenai analisis dari Big Data itu sendiri. Nah, untuk itu silahkan bergabung di live streaming, serta yang kuliah online offline di cabang silahkan bisa masuk di kelas masing-masing sesuai cabangnya. Nah, untuk itu saya akan mulai saja untuk materi hari ini, yaitu bagaimana analisis dari Big Data. Jadi kalau ada kata analisis itu berarti kita melakukan aktivitas untuk menganalisa data. Nah, sebelumnya kita akan pelajari dulu konsep ya dari analisis Big Data itu maksudnya apa gitu ya. Jadi analisis Big Data ini menggambarkan proses untuk mengungkapkan tren ya, pola, kemudian korelasi dalam sejumlah besar data yang mentah untuk membantu membuat keputusan berdasarkan data. Nah, di sini ada proses mengungkap tren, artinya bahwa data itu memiliki tren tertentu, ya, di kurun waktu tertentu misalnya, ya, atau pada waktu-waktu tertentu. Tren ini bisa misalnya katakan naik trennya, atau mungkin stabil, ya, atau mungkin trennya turun, ya. Bisa misalnya berupa produk, ya, tren dari penjualan produk, tren dari penggunaan internet, tren dari perilaku konsumen, ya, melakukan transaksi di marketplace misalnya seperti itu. Nah, selain tren juga pola, ya. Nah, pola-pola ini yang nanti akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, jadi membantu dalam pengambilan keputusan. Selain pola-pola ini bisa dipelajari, pola ini akan sangat membantu, ya. Dari pola tersebut gitu ya, bisa dipelajari bagaimana perilaku dari data-data itu dari waktu ke waktu atau dari satu waktu ke kurun waktu yang lain. Nah, selain itu korelasi, ya. Jadi data ternyata itu punya hubungan, ya, atau punya korelasi. Satu data dengan data yang lain bisa saling berhubungan. Ketika satu data dibuka, ya, ada data lain yang menyertai, yang memberikan informasi yang lebih untuk melengkapi data tersebut. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Proses mengungkap tren, pola, dan korelasi ini seperti apa? Nah, prosesnya yaitu menggunakan teknik analisis statistik, ya. Jadi kita melakukan analisa, jadi melihat data, dianalisis, ya, diotak-atik dengan algoritma nantinya, ya, secara statistik. Ya, kalau ilmu statistik berarti bagaimana penggambaran dari data tersebut, ya, mungkin nilai minnya, nilai mediannya, nilai modusnya, nilai rata-ratanya atau average-nya, ya. Atau bisa juga berkembang, ya, menggunakan data mining. Nah, ini data mining ini adalah bagaimana proses, ya, mendapatkan pengetahuan dari bongkahan data yang besar atau kumpulan data yang besar. Jadi data yang besar ini kalau nggak dimanfaatkan, ya, kita tidak bisa mendapatkan insight, ya. Jadi sesuatu yang berada di dalam data itu berupa pengetahuan. Misalnya ada hubungan antara satu data dengan data yang lain, gitu ya, atau bisa diungkap, ya, pola dari data, korelasi dan tren tadi, ya, atau bisa juga untuk melakukan prediksi atau estimasi atau peramalan atau forecasting. Nah, termasuk nanti penggunaan dari machine learning, ya. Jadi peningkatan lebih baik lagi dari sisi model, ya, atau algoritmanya, yaitu menggunakan pembelajaran mesin. Nah, artinya tidak perlu kita membuat program secara spesifik, karena machine learning ini yang nanti akan belajar dari data, sehingga mereka dari algoritma ini seakan-akan bisa berpikir dan bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara melakukan estimasi atau prediksi dari data sebelumnya. Jadi kata kuncinya adalah ada data sebelumnya yang ukurannya cukup besar. Semakin besar data, maka akan mendapatkan informasi yang semakin akurat, ya. Karena data training biasanya
dilatih terlebih dahulu ya untuk bisa mendapatkan training yang baik, yaitu memiliki presisi atau akurasi yang tinggi. Nah, selain itu juga bisa diterapkan lagi deep learning. Nah, dengan deep learning ini berarti memanfaatkan jaringan saraf tiruan atau JST. Nah, kalau deep learning karena pembelajarannya lebih dalam lagi dibanding machine learning, maka pemanfaatan jaringan saraf ini nanti akan menggunakan layer-layer yang berlapis ya. Nah, sering disebut sebagai hidden layer atau lapisan yang tersembunyi, yang jumlahnya itu bisa sampai ratusan ya, puluhan bahkan ratusan layer untuk mempelajari input yang dimasukkan ke dalam algoritma deep learning yang nantinya bisa menghasilkan estimasi atau prediksi ya dari data tersebut apa, jadi dikenali ya. Nah, untuk tool ini ya atau beberapa teknik ini ya biasanya dipakai untuk klasifikasi atau pengelompokan dan untuk prediksi ya. Jadi prediksi itu tidak bisa kalau tidak menggunakan data sebelumnya atau histori data sebelumnya. Nah, kemudian ada tool atau perangkatnya untuk teknik analisisnya. Kalau statistik misalnya menggunakan SPSS ya, kalau data mining misalnya menggunakan WK atau rapid miner. Kalau machine learning ya bisa juga menggunakan WK dan rapid miner. Nah, untuk deep learning bisa menggunakan bahasa Python ya, atau misalnya menggunakan H2O yang menerapkan AutoML atau automatic machine learning, dan bisa juga menjalankan secara bersamaan ya ensemble beberapa algoritma untuk digunakan sebagai alat untuk klasifikasi dan prediksi ini. Nah, data itu tidak hanya sekedar data gitu ya. Jadi sangat penting untuk kita memahami ya apa perbedaan antara big data dan big data analitik atau big data analisis ya. Kalau data itu adalah kumpulan dari data yang banyak, maka disebut sebagai big data ya, big data sets, ukurannya besar, kemudian dari yang terstruktur sampai yang unstructured ya, tidak terstruktur gitu ya, apa saja data apa saja bisa masuk di sana. Kemudian cepat ya atau fast, dan dia juga uncertainty ya, jadi tidak bisa diprediksi gitu ya. Oleh karena itu menggunakan tools ya atau algoritma tertentu untuk melakukan tadi prediksi atau klasifikasi. Jadi data itu kita tidak tahu akan mengalir seperti apa, akan bertambah seperti apa. Contoh misalnya pola perilaku penggunaan media sosial oleh user ya. Nah, kita tidak tahu nih ya bagaimana penggunaan media sosial itu oleh user ya. Ketika dia posting, apa yang diposting itu tidak bisa ditebak. Tapi dengan nanti menggunakan alat analisis ya, nanti bisa dipelajari perilaku mereka ketika menggunakan media sosial. Nah, big data ini merefer pada data saja. Jadi kalau dibedakan dengan data analitik ya, jadi kalau data itu hanya data, standarnya adalah ada volume, ada variety ya, kemudian ada velocity ya, itu kecepatan dari data mengalir dan bertambah. Kemudian veracity ya, itu terkait dengan kebenaran dari data tersebut. Nah, kemudian untuk analisis berarti yang membedakan ada aktivitas di situ, yaitu sebuah aktivitas ya menggunakan metode ya yang memanfaatkan big data untuk mengenerate insight ya, untuk menghasilkan insight. Insight itu sesuatu yang ada di dalam data itu. Jadi yang di dalam data itu ada pengetahuan apa. Nah, itu harus bisa digali. Nah, cara menggalinya adalah menggunakan beberapa tools ya. Misalnya tadi sebutkan data mining, machine learning atau deep learning ya. Jadi tidak perlu membuat program secara spesifik ya, memanfaatkan kemampuan komputer tanpa harus melakukan pemrograman secara eksplisit ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bisnis ya.
to solve business problem. Nah, kemudian bisa juga menggunakan IoT atau Internet of Things dan sensor analitik ya. Nah, jadi big data analysis ini bisa dilakukan ya, yang datanya itu sumbernya dari sensor-sensor IoT ya, Internet of Things. Misalnya sensor yang membaca suhu ya, sensor yang membaca debit air, sensor yang membaca curah hujan ya. Nah, itu datanya akan selalu diupdate setiap saat ya, apalagi kalau sekarang misalnya sedang musim hujan, itu curah hujannya akan diukur ya, seberapa tinggi curah hujan itu. Nah, itu menggunakan sensor ya, dan sensor dari curah hujan ini ya, itu tentu akan sangat dibutuhkan ya untuk mendapatkan data-data tersebut ya. Jadi data suhu, kemudian data besaran yang lain ya, secara fisikal, yaitu berupa panas ya, kemudian kecepatan curah hujan dan sebagainya, itu bisa disimpan di komputer untuk diolah. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian selain itu juga bisa menggunakan modeling willingness to pay ya. Jadi proses ini yaitu memining produk ya, mendapatkan informasi dari produk yang direview untuk mengestimasi willingness to pay for product future. Jadi untuk memperkirakan bagaimana pembelian dari produk itu ya, yang dijual kepada konsumen ya, apakah produk ini akan terjual laris manis kepada konsumennya ya, atau justru tidak diminati. Yang keempat, bisa menggunakan natural language processing, yaitu bagaimana memahami human speech ya, apa yang dikatakan oleh seseorang atau manusia itu bisa dipahami ya, sehingga komputer itu bisa memahami perkataan yang disampaikan oleh orang dan bisa memberi respon jawaban ya, menggunakan artificial intelligence ya, atau AI, atau bisa juga menggunakan computational linguistic ya, jadi komputasi yang terkait dengan bahasa tertentu. Nah, data analitik juga bisa dilakukan dengan cara melakukan analyzing data ya. Jadi ini diterapkan ya untuk skala data yang besar ya. Jadi menggunakan distribusi komputer yang didistribusikan di lokasi-lokasi yang lain ya, kemudian menggunakan machine learning untuk melakukan analisis pada data yang ukurannya bisa ratusan bahkan sampai gigabyte ya. Jadi melakukan analisis data dengan memanfaatkan machine learning. Terakhir adalah creating a streaming consumer behaviors data lakes ya. Nah, ini untuk menggali, jadi mining data-data sosial secara real time untuk memahami kapan dan di mana konsumen itu membuat keputusan ya. Misalnya keputusan membeli produk ya, itu bisa dianalisis ya. Jadi ketika konsumen online ya, dia di marketplace ya, melihat data. Nah, ini sistem yang punya AI, dia bisa mendeteksi ya kegiatan atau perilaku dari konsumen. Biasanya kapan dia akan melakukan transaksi pembelian gitu ya. Apakah pada saat melakukan searching atau mencari produk ya, melihat-lihat produk yang jangka waktunya itu lebih dari 30 menit. Nah, ini ada kemungkinan mungkin konsumen tersebut akan membeli produk tertentu karena dia sedang mencari, sedang fokus ya, berlama-lama menggunakan aplikasi marketplace untuk mencari produk. Ada kemungkinan konsumen ini akan melakukan transaksi pembelian gitu ya. Nah, itu analisisnya.
Nah, kemudian juga kita pertimbangkan tentang apa, bagaimana, dan mengapa ya kita menggunakan IT. Jadi teknologi informasi kaitannya dengan big data analitik ya. Jadi analisis big data ini adalah sebuah proses ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan insight ya dari sebuah data yang ada di dalamnya ya. Dan kita bisa menggunakan kombinasi 5 kunci ya, elemen dari 5 kunci untuk big data analisis ya, yaitu yang pertama decision, kemudian analitik, kemudian data, teknologi, dan mindset serta skill. Nah, decision ini kaitannya dengan bagaimana nilai dari satu big data analitik ya itu bisa mendrive ya, bisa mendorong ya keputusan yang unik ya yang dihadapi oleh pimpinan ya. Jadi top level management atau middle level management itu biasanya dihadapkan pada pengambilan keputusan ya, karena mereka leader, mereka pimpinan, sehingga harus memutuskan sesuatu untuk dijalankan kepada karyawannya atau stafnya ya. Selain itu juga perusahaan bahkan sampai ke keputusan dari suatu negara ya. Nah, di sini banyak sekali data yang akan diolah ya, frekuensinya itu cukup besar, kecepatannya cukup besar ya, data bertambah terus gitu. Kemudian terjadi juga complexity of decision ya, keputusan yang kompleks, yang sulit ya, sehingga bagaimana big data analitik ini harus dideploy ya, harus diterapkan gitu ya. Nah, yang kedua adalah analitik itu sendiri ya. Di analitik ini digunakan untuk memperoleh ya informasi terkait dengan varietas atau data yang berbagai macam bentuk, kemudian volumenya ya, ketika mengelola data secara volatility ya. Kemudian ada analisis yang sifatnya advance ya, ada pendekatan-pendekatan khusus yang dibutuhkan untuk menganalisis data itu ya. Artinya ada skill yang harus dimiliki ya, kemampuan yang advance untuk menganalisis data itu ya. Termasuk misalnya natural language processing ya, tadi NLP, mengenali pola suara, kemudian network analysis ya, jaringan, analisis jaringan, kemudian simulasi modeling, dan termasuk artificial intelligence. Nah, selain decision analitik dan data, yang ketiga adalah data, di mana big data analitik yaitu tentang bagaimana mengoperasikan ya data baru dan data yang lainnya ya, data yang berlebih gitu ya. Tapi di sini juga kita pertimbangkan kualitas ya, but it's also about data quality ya. Tapi di sini juga tentang kualitas dari data gitu ya. Nah, kualitas data ini penting ya, karena data yang berkualitas itu akan berpengaruh pada pengambilan keputusan yang tepat ya, atau pengambilan keputusan yang berkualitas pula. Lalu data bisa interoperability, artinya data bisa dijalankan ya, bisa diolah gitu ya di berbagai pengolahan data ya, meskipun misalnya data itu harus dikonversi terlebih dahulu karena berbeda database-nya, berbeda format dari database-nya, maka harus dikonversi terlebih dahulu. Kemudian data disaggregate ya, jadi data-data yang asli yang belum diolah gitu ya, agregat atau melakukan pengolahan data dengan formula tertentu gitu ya. Dan termasuk juga kemampuan dari modularisasi struktur data ya, untuk secara cepat bisa mengabsorb ya, mendapatkan data baru ya, menerima data baru dan tipe data yang berbeda dari data. Kemudian teknologi ini mendukung untuk menyimpan, mengelola, dan menggunakan big data ya. Kadang-kadang dibutuhkan juga investasi ya,
dengan teknologi yang baru gitu ya, dan pemrosesan atau metode pemrosesan data yang baru. Ya, termasuk di sini distributed processing yang kita sudah bahas di beberapa pertemuan yang lalu, yaitu pemrosesan yang terdistribusi oleh node-node di mana setiap node terdiri dari beberapa komputer. Nah, ini menggunakan Hadoop. Kemudian untuk database-nya NoSQL storage ya, kita sudah bahas di pertemuan kemarin, dan cloud computing ya. Jadi komputasi yang pemrosesannya di awan, artinya pemrosesannya di server yang disediakan oleh cloud ya. Terakhir adalah tentang mindset dan skill ya. Big data analytic ini juga membutuhkan komitmen dari perusahaan ya, firm commitment to using analytic in decision making. Jadi untuk menggunakan proses analitik ya atau analisa di dalam pengambilan keputusan ya. Kemudian termasuk juga kebutuhan yang dibutuhkan terkait dengan mentalitas ya, kemampuan mentalitas dari employee-nya, dari karyawan di perusahaan ya, pada momen intelligence ya. Jadi kemampuan yang dimiliki atau kecerdasan dimiliki oleh karyawan itu bisa digunakan untuk melakukan analisis gitu ya. Dan investasi juga di teknologi yang dipakai untuk analitik ya, ini butuh perangkat yang memiliki kemampuan yang baik ya, prosesornya, memorinya, kemudian kapasitas penyimpanan atau hard disknya ya, resource-nya, sama skill dari yang melakukan analisa, yaitu seorang analisator. Nah, di dalam big data, apa sih kemampuan analitik yang bisa dilakukan? Ya, jadi di sini bagaimana meneruskan, ya, meningkatkan dalam hal pemrosesan kapasitas yang terbuka, gitu ya, untuk melakukan analisis menggunakan algoritma yang advance, ya, pada ring yang mulai mudah sampai yang paling sulit, ya, dan teknik-teknik modeling yang bisa menghasilkan insight dari data atau memproduce nilai yang penting ya dari big data. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa analytical capabilities yang bisa dilakukan untuk big data ya, mulai data yang tradisional sampai data yang emerging ya, data yang bisa macam-macam isinya, atau data yang terstruktur sampai data yang tidak terstruktur ya. Nah, di sini sudah dipetakan berupa matrik ini ya, dari mulai regression atau regresi. Nah, regresi ini digunakan untuk menemukan hubungan di antara variabel ya. Jadi ada variabel yang berpengaruh, ada variabel yang dipengaruhi. Sebagai contoh misalnya adalah bahwa variabel jarak itu akan mempengaruhi waktu ya. Jadi variabel jarak, semakin besar jaraknya maka akan semakin panjang ya, atau semakin lama waktu yang dipakai untuk menempuh jarak tersebut ya. Misalnya mengirim produk gitu ya dengan jarak tertentu ya, maka akan berpengaruh pada waktu tertentu. Nah, jadi di sini ada dua variabel, yaitu variabel yang dipengaruhi dan variabel yang memberi pengaruh. Nah, apakah ada lagi variabel lain yang memberi pengaruh ya? Maka nanti analisis regresi ini ya akan melakukan prediksi gitu ya, dengan cara mempelajari data-data sebelumnya. Ya, jadi nanti ada data berupa jarak dan waktu yang sudah dipetakan ya. Nah, kemudian nanti dilakukan regresi linear ya. Kalau data yang berpengaruh itu ada satu variabel yang berpengaruh, maka menggunakan linear sederhana, regresi linear sederhana. Tapi kalau lebih dari satu data yang berpengaruh, variabel yang berpengaruh, maka menggunakan regresi linear berganda ya. Nah, contoh yang lain misalnya, apakah hanya jarak yang mempengaruhi waktu? Tidak ya, ternyata ada lampu merah ya. Jadi kalau ada lampu merah berhenti. Nah, berhenti di sini berarti akan menambah waktu. Jadi tidak hanya sekedar jarak, ternyata lampu merah ini ya,
kita harus berhenti untuk mematuhi aturan di jalan raya, ya, supaya tidak terjadi tabrakan, ya, atau kecelakaan, maka akan menambah waktu. Kemudian time series analysis, ya, ini dipakai untuk menemukan hubungan antar waktu, ya. Jadi analisis yang berdasarkan pada waktu tertentu, ya. Jadi data-data itu berada pada rentang waktu tertentu, ya, mungkin dari 5 tahun sebelumnya, dari 10 tahun sebelumnya. Ini data time series. Kemudian signal analisis, ya, ini semakin unstructured, ya. Kalau analisis sinyal ini berarti sinyalnya berupa besaran, ya. Jadi sudah dicontohkan misalnya suhu, ya, curah hujan, debit air, itu berupa besaran, ya. Jadi harus dibedakan, ya, antara mana yang noise dan mana yang informasi yang bermanfaat, ya, atau informasi yang memiliki makna. Nah, kalau noise berarti tidak digunakan, meaningful information ini yang nanti akan digunakan. Nah, jadi analisis sinyal itu untuk membedakan mana yang noise, yang gangguan, sama yang informasi berarti atau bermakna. Kemudian cluster analisis, ya, ini akan menemukan, ya, titik atau poin data yang dikelompokkan yang memiliki arti tertentu. Jadi pengelompokan itu ada artinya atau ada manfaatnya kenapa harus dikelompokkan. Nah, kemudian ada A atau B atau N testing, yaitu sebuah eksperimen, gitu, ya, testing, pengetesan untuk menemukan variasi dari sebuah website yang lebih efektif, ya, atau variasi dari produk-produk yang dijual lebih efektif. Nah, ini dites ke ke pembeli atau ke calon konsumen, ya, dengan melalui iklan, ya, yang ada di media sosial misalnya atau di media-media lain, ya. Kemudian klasifikasi. Nah, ini bagaimana mengorganisasikan data point, ya, ke kategori yang dipahami, ya. Jadi kalau kita belum paham ini termasuk data dengan klasifikasi apa, maka dengan analisis klasifikasi, ya, misalnya dengan decision tree, ya, decision tree boosting, ya, itu bisa digunakan untuk analisis, atau misalnya SVM, ya, support vector mesin dan lain sebagainya. Kemudian simulasi modeling, ya, itu juga berupa eksperimen, ya, dari sebuah sistem, ya, yang dilakukan secara virtual, ya. Jadi simulasi saja tidak dilakukan secara nyata, tapi dari simulasi ini akan membantu, ya, untuk mengambil keputusan atau menentukan pilihan, ya, setelah simulasi selesai, ya. Analisis simulasinya selesai, maka bisa diambil keputusan. Kemudian semakin unstructured lagi adalah peta, ya. Nah, ini ada spatial analysis, yaitu analisis spasial untuk mengekstrak atau mendapatkan informasi-informasi geografis, ya, sungai, tanah, perkebunan, hutan, ya, itu diekstrak, ya. Atau bisa juga topological information, ya. Jadi topologi tertentu di bumi, ya, secara geografik itu digunakan atau dimanfaatkan untuk apa penggunaannya, ya. Kemudian visualisasi, ini structure, ya, menggunakan representasi visual dari data untuk menemukan info-info yang digunakan untuk komunikasi, ya. Nah, ini divisualisasikan, ditampilkan secara visual. Nah, lalu ada predictive modeling. Nah, ini yang kaitannya dengan prediksi tadi, ya, itu membuat model prediksi menggunakan data, ya, untuk melakukan forecast, ya, atau infer behavior, ya, untuk mendapatkan informasi perilaku dari sesuatu, ya. Jadi apakah perilaku konsumen membeli produk atau produknya terjual pada waktu-waktu tertentu, ya, dengan jumlah penjualan lebih besar, gitu, ya. Nah, itu berarti predictive modeling. Lalu ada complex event processing, ya, ini mengkombinasikan data atau sumber data untuk merecognize atau mendapatkan
event tertentu, ya. Jadi ketika data itu ada, maka satu event akan dijalankan. Kemudian semakin unstructured, yaitu sentimen analisis, mengekstrak reaksi dari konsumen, ya. Jadi berbasis atau berdasarkan reaksi konsumen bisa diekstrak tentang bagaimana mereka berperilaku di sosial media, ya. Lalu network analysis ini structure, ya, yaitu menemukan titik yang berarti atau bermakna dan bagaimana hubungan di antara jaringan tersebut, ya, hubungan di antara node di dalam jaringan tersebut. Kemudian optimasi, ya, ini untuk mengimprove proses, ya, atau berbasis pada fungsi dengan kriteria tertentu. Lalu deep QA, ya, itu query and answer, ya, question and answer. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang memberikan layanan jawaban, ya, secara mendalam, ya. Jadi bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dari orang atau dari manusia menggunakan artificial intelligence. Nah, ini biasanya juga disebut chatbot, ya. Terakhir adalah natural language processing. Ya, di sini berarti pemrosesan bahasa natural, berarti semakin unstructured, ya, karena bahasa itu diucapkan berarti berupa suara, sehingga akan diekstrak di situ arti yang disampaikan oleh human, sesuatu yang diucapkan gitu, ya, oleh human itu diekstrak, itu maksudnya apa. Jadi bukan sesama human, tapi dipelajari di dalam mesin, sehingga nanti mesin akan mengenali ucapan manusia. Nah, kemudian kaitannya dengan big data, ya, kita bisa melihat ke depan, bisa melihat forward, ya, ke belakang, ya, kaitannya dengan analitik, ya, di mana big data analitik ini nanti akan mengimprove, ya, kecepatan dan efisiensi, ya, dengan memahami sesuatu yang sudah terjadi, ya, understand the past, jadi kita memahami sesuatu yang sudah terjadi, and open up entirely new avenues for preparing for and adapting to the future, ya. Jadi kita bisa membuka, ya, sesuatu yang baru, ya, dan kita bisa menyiapkan, ya, untuk beradaptasi dengan sesuatu yang akan terjadi ke depan, ya. Jadi di depan kita bisa melakukan adaptasi dengan melihat ke belakang, ya, apa saja yang bisa kita analisis, ya. Nah, di sini ada beberapa analisis untuk increasing business value, jadi meningkatkan nilai bisnis, ya, dengan memanfaatkan big data. Nah, ini yang ordinat, ya, yang Y, sumbu Y. Kemudian sumbu X ini menggambarkan increasing sophistication of data and analytic, ya. Jadi meningkatkan manfaat dari data dan analisis dari data. Nah, di real value itu ada dua, yaitu descriptive analytic dan diagnostic analytic, ya. Jadi kalau descriptive analytic itu adalah bertanya what happened, apa yang akan terjadi, ya. Maka kita deskripsikan, kita summarisikan, ya, buat rangkuman, ya, kita lakukan analisis data history, ya. Jadi beberapa data yang sudah lalu itu bisa digunakan untuk analisis. Kemudian yang kedua, diagnostic analytic, ya. Jadi tidak lagi what tapi why, ya, mengapa, ya, ini terjadi, gitu, ya. Nah, kita di sini akan melakukan identifikasi penyebab-penyebab, ya, dari tren tertentu, kenapa tren tertentu itu terjadi, gitu, ya. Nah, karena pertanyaannya mengapa, maka kita bisa melakukan diagnostik analitik, ya, dan apa yang nanti akan dihasilkan, ya, dari identifikasi tadi. Nah, kemudian di forward lookingnya kita melihat jauh ke belakang, ya, yaitu dengan melakukan prediktif analitik, ya. Jadi kembali, ya, jadi kedepannya apa akan kita lakukan apa, gitu, ya. Nah, ini untuk ke depan berarti prediktif, ya. Jadi prediktif berarti melakukan prediksi, analisis prediksi. Apa yang nanti akan terjadi, yaitu memprediksi
future outcome yang berbasis pada data yang lalu ya. Jadi apa yang akan terjadi di depan atau ke depan berdasarkan data yang sudah lalu. Kemudian prescriptive analytic. Nah, ini forward looking yang kedua ya, apa yang seharusnya bisa selesai ya. Nah, di sini maka bisa memberikan rekomendasi ya. Karena kalau rekomendasi ini kemudian diyakini ya, maka akan bisa cepat menyelesaikan permasalahan ya. Jadi recommend right or optimal action or decision. Jadi memberikan rekomendasi yang benar ya, atau yang optimal untuk melakukan aksi tertentu atau pengambilan keputusan tertentu ya. Misalnya adalah real time product and service proposition ya. Di sini nanti bisa digambarkan ya, produk real time yang dijual dan proposisi dari layanan yang diberikan ya. Nah, bentuknya bisa analisis graph, bisa entity relation ya, entity resolution pada data lakes ya. Data lake itu kumpulan data yang besar ya, dalam satu danau gitu ya, seperti danau itu ya, untuk menginfer secara langsung pada saat ini ya, apa yang dibutuhkan oleh konsumen ya. Nah, untuk forward looking yang berikutnya adalah continuous analytic ya, bagaimana kita melakukan adaptasi untuk bisa berubah ya, dengan cara monitoring ya. Kita monitor ya, kita pelajari, kemudian kita buat keputusan dan kemudian melakukan aksi, baik itu secara autonomously atau semi autonomously ya. Nah, jadi itulah forward looking dan rear view ya, terkait dengan big data. Nah, berikutnya adalah market leader ya. Ini kaitannya market leader yang memiliki software atau perangkat lunak ya, untuk melakukan big data analytic. Jadi big data analytic in action gitu ya. Nah, market leader yang menggunakan big data analytic untuk menghasilkan nilai ya, dengan cara dimulai dari kebutuhan bisnis ya, kemudian fokus pada implementasi aksi yang nanti akan dilakukan ya, atau aktivitas yang dilakukan ya, insight quickly and decisively ya. Jadi apa yang akan dilakukan di belakang di dalam secara cepat gitu ya, dan keputusan yang bisa diambil. Nah, di sini ada beberapa market leader yang merupakan perusahaan ya, yang melakukan big data analytic sehingga mereka mendapatkan revenue ya. Nah, contoh yang pertama Capital One ya. Capital One di sini adalah sebuah perusahaan ya, di mana kebutuhan bisnisnya adalah greater tailoring of credit card offer to fit customer need ya. Ya, jadi membuat atau memberikan layanan ya, credit card ya, pinjaman credit card ya, untuk memberikan menjawab ya kebutuhan dari customer. Jadi apa yang dibutuhkan customer ya, untuk belanja mungkin ya, atau untuk kebutuhan konsumtif ya, atau untuk renovasi dan sebagainya. Nah, big data analytic apa yang dilakukan dari business need ini ya, dari Capital One ya, yaitu statistical model yang berbasis pada pinjaman konsumen ya, dan demografi data ya, untuk target-target yang dikustomisasi untuk produk tertentu kepada customer ya. Jadi produk-produk tertentu dikustomisasi untuk kebutuhan customer tersebut ya. Jadi nggak sama satu customer dengan customer yang lain. Nah, impactnya apa? Impactnya Capital One ini mendapatkan pendapatan bersih ya, meningkat ya, yaitu 32% ya, dari tahun 94 sampai 2003 ya. Berarti ini sekitar 9 tahun ya, ada peningkatan 32%. Nah, jadi melebihi kompetitornya ya, karena dia fokus menggunakan data and analytic.
Kemudian perusahaan berikutnya adalah Rolls-Royce di sini. Ya, bisnis need-nya dari Rolls-Royce adalah data enable engine prognostic ya. Jadi bagaimana menghasilkan analisa dari data mesin, melakukan monitoring, melakukan maintenance dan repair. Ya, karena Rolls-Royce ini perusahaan mobil yang mahal ya. Nah, big data analytic yang dilakukan apa? Yaitu melakukan analisis menggunakan sensor ya. Jadi analisis sensor data dari ratusan sensor, bahkan itu dilakukan pada 4.000 mesin ya, untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan mingguan ya, dengan cara yang advance ya, dengan cara yang ahli. Nah, ternyata dengan mengimplementasikan big data analitik ini, lebih dari 70% annual revenue-nya ya itu meningkat ya. Annual revenue berarti pendapatan dalam 1 tahun ya, pendapatan tahunan ya, yang diterapkan di divisi mesin pesawat ya, aircraft ya, untuk memberikan layanan. Kemudian Walmart ya, Walmart ini adalah memiliki bisnis need, yaitu search to purchase conversion by anticipating intent of a shopper search and delivering relevant result ya. Jadi membantu konsumen atau shopper itu pembeli itu ya, konsumen itu ya, yang berbelanja gitu ya. Yaitu dengan apa? Mencari ya, bagaimana pembelian-pembelian yang dilakukan mereka dikonversi dengan cara mengantisipasi intent atau tujuan ya dari para shopper tadi itu ya, kemudian memberikan hasil yang relevan. Jadi kalau dia searching ya, calon konsumen ini searching, dia menemukan produk-produk yang relevan untuk kebutuhan konsumen tersebut ya, karena perilakunya sudah dipelajari. Nah, di sini big data analytics yang dilakukan adalah semantic search ya, pencarian yang bermakna dengan menenablekan penemuan menggunakan algoritma ya, dengan cara meranking hasilnya melalui sinyal-sinyal sosial ya yang ada di web, yaitu media sosial ya. Nah, di sini ternyata impact-nya adalah meningkatkan 10-15% likelihood ya ke customer ya, akan melengkapi pembayaran mereka ya. Jadi yang tadinya tidak beli jadi membeli ya. Kemudian melakukan translasi ya sampai miliar dolar ya pendapatannya ya. Jadi yang tadinya tidak membeli jadi pengen membeli, dan ternyata bisa meningkat pembeliannya sampai miliaran dolar. Kemudian Netflix ini mentransformasikan ya dari pendaftaran atau subscription ya, untuk bisa melihat tayangan Netflix harus mendaftar dulu ya, sehingga bisa di streaming ya, ada layanan streamingnya untuk film-film atau konten-konten yang original dari produsernya ya. Jadi kalau di Netflix kita bisa mendapatkan film-film yang original yang mungkin tidak ada di siaran yang lain. Nah, big data analytics yang dilakukan adalah melakukan analisis data dari 66 juta subscribernya ya, melihat habitsnya, melihat kebiasaannya, dan melihat preferensinya ya. Preference itu apa yang menjadi pilihan ya, atau yang menjadi standar pilihan dari konsumen tersebut ya, atau subscribernya ya. Nah, ternyata revenue-nya ya dari subscriber base itu meningkat dari 15 dan 9 di tahun 2013 ya. Jadi bisa meningkat sampai 15% dan kemudian meningkat sampai 9% di tahun 2013. Ya, kemudian ada ini ya, perusahaan GA. Nah, dia menerapkan Internet of Things ya, dengan menghubungkan mesin-mesin yang bisa atau untuk memfasilitasi data enable ya, untuk increase efisiensi, meningkatkan efisiensi dan mengurangi downtime ya. Big datanya itu menggunakan
software yang di launch ya untuk membantu perusahaan maskapai atau airline dan railroad ya, itu perusahaan kereta api gitu ya, yang bisa menggerakkan atau memindahkan data mereka ya ke cloud, dan kemudian data yang ada di cloud itu diprediksi gitu ya untuk mengetahui apa yang terjadi pada malfungsi mekanik ya. Jadi ada kemungkinan error, ada kesalahan atau ketidakberfungsian secara mekanikal di perusahaan pesawat dan di perusahaan kereta api ya. Kemudian meningkatkan safety, improve safety, meningkatkan keamanannya. Kemudian bisa mengurangi trip cancellation dan biaya-biaya ya. Jadi pembatalan perjalanan ya, ini akan sangat merugikan konsumen ya. Jadi kalau ada acara di besoknya, hari ini berangkat, kalau nanti dibatalkan baru berangkat besok ya, ada kemungkinan akan terlambat ya. Nah, konsumen akan kecewa. Nah, ini dihindari ya. Nah, impactnya apa? Impactnya adalah estimated 1% reduction in fuel cost ya. Jadi diestimasi 1% itu mengurangi biaya untuk bahan bakar ya. Kemudian projected to save the airline industry ya. Jadi punya project ke depan ya untuk menyimpan ya industri di bidang airline, yaitu sekitar 30 juta dolar ya, over 15 year ya, sampai tahun ke-15 ya, sampai 15 tahun gitu. Nah, di sini juga ada big data analytic development. Kalau yang di sini itu analytic in action, yang ini adalah pengembangnya ya, bisnisnya, kemudian big data analitiknya, kemudian impactnya ya. Kalau di perusahaan, di pendidikan tinggi di sini ya, ada University of Washington ya, terus kemudian bahkan ada negara, lalu ada perusahaan komunikasi Vodafone. Nah, ini ya. Nah, masing-masing mereka punya bisnis need ya, more transparent ya, lebih transparan, lebih reliable, low cost ya, biayanya lebih rendah, dan ada metode untuk men-tracking inflation yang ada di Argentina. Nah, ini kebutuhannya itu ya. Caranya dengan web scraping secara online, dengan men-scrap ya data harga yang digunakan untuk menghasilkan indikasi dari harga itu ya, dan melakukan analisis ekonometrik yang digunakan untuk model disaggregated impact of policy ya. Jadi akan sangat berdampak pada kebijakan yang diambil. Kemudian impactnya adalah government statistical officer shifting to accept big data ya. Jadi kantor pemerintah ya, kantor statistik pemerintah itu sekarang menerima big data ya untuk melakukan analisis ya. Central Bank ya, bank sentralnya, BI-nya itu ya, itu menggunakan big data untuk melihat bagaimana hari ke hari terjadinya volatility ya. Volatil itu tidak menetap ya, terjadi perubahan ya terkait dengan data-data di perbankan ya. Nah, yang lain juga sama ya, ini di sini nanti Anda bisa pelajari. Nah, untuk pertemuan hari ini ada tugas, yaitu Anda membuat rangkuman jurnal ya, dari satu jurnal, boleh berbahasa Indonesia, boleh berbahasa Inggris, yaitu tentang pemanfaatan big data di berbagai bidang industri atau pemerintahan ya, bisa di industri atau pemerintahan. Nah, dari artikel tersebut yang Anda cari nanti ya, Anda temukan di Google, tentukan ininya, business need-nya, big data analitiknya apa yang digunakan, kemudian dampak atau impact-nya apa ya, boleh perusahaan Indonesia atau di perusahaan di luar negeri. Jadi berdasarkan artikel tersebut ya. Nah, cukup dibuat 3 halaman. Halaman pertama menjelaskan tentang business need ya, kebutuhan bisnisnya apa. Kemudian halaman kedua isinya analisis big data apa yang bisa memberikan
solusi untuk kebutuhan bisnis tadi itu, ya. Lalu impact-nya apa secara revenue atau secara material, ya. Jadi mendapatkan keuntungan apa? Apakah keuntungan yang intangible, yaitu nilai manfaat, atau yang keuntungan tangible, ya, yaitu nilai uang, ya, atau yang bisa dikonversi menjadi nominal, ya. Nah, itu untuk tugasnya dikumpulkan nanti terakhir sebelum ujian UAS, ya. Nanti masing-masing cabang akan ada linknya untuk pengumpulan tugas ini, ya. Dan terakhir sebelum UAS harus sudah dikumpulkan sebagai syarat untuk mengikuti ujian UAS, ya.